Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan positif selalu ya. Di tema readingan hari ini, saya ingin membahaskan, wow, rupa-rupanya masih ada rasa cinta di hatinya untukmu. Okey teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang menyedari bahawa ternyata masih ada rasa cinta di hatinya untukmu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang menyedari bahawa ternyata masih ada rasa cinta di hatinya untukmu. Seperti apa energinya? Feel the well. Wow, teman-teman, saya menangkap energi kejenuhan di sini ya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua, sehingga mungkin beberapa di antara dia di sini, teman-teman ya, sempat menarik diri untuk memperbaiki dirinya. Dengan kemunculan Feel the Well, saya memang menangkap energi kejenuhan ya, baik dari pihak kamu atau dari pihak si dia. Sehingga perlu memperbaiki diri, perlu menguatkan kembali tenaga untuk berjuang ke depannya. Maka dengan kemunculan kartu ini ya, Feel the Well sebagai kartu pertama yang muncul, saya menangkap gambaran seseorang yang terpaksa. Mungkin ya, sempat mundur daripada koneksi ini, sempat terlihat ada kejenuhan ya di antara kalian berdua, ingin memperbaiki dirinya demi memperjuangkan koneksi ini ke depannya. Okey teman-teman, ini energi yang pertama dari si dia ya, energi kejenuhan, seseorang yang perlu mendapatkan tenaga itu kembali ya. Kita lihatkan lagi. Seperti apa energi dia? Seseorang yang menyedari bahawa ternyata masih ada rasa cinta di hatinya untukmu. Wow, teman-teman, orang ini memang seseorang yang sangat menghargai kamu ya. Seseorang yang sangat berterima kasih dengan kemunculan dan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Nah, walaupun energi sempat jenuh, teman-teman ya, sempat menghindar, sempat menarik diri, mungkin juga ya ada kondisi jedah di antara kalian berdua, tetapi kerana dia adalah seseorang yang sangat menghargai kehadiran kamu, maka teman-teman ya, ini seperti seseorang yang pergi untuk recharge the battery, kembali lagi untuk memperjuangkan kamu ke depannya. Nah, ini teman-teman, stick to it ya. Seseorang yang akan tetap dengan perencanaannya. Nah, walaupun perjalanan itu agak sulit, tetapi dia akan tetap menjalankannya. Nah, ini mungkin teman-teman ya, hubungan yang on-off, merasakan kejenuhan, merasakan kelelahan. Tetapi teman-teman, dia sedar, kamu ini pantas untuk diperjuangkan. Dengan kemunculan stick to it, saya tidak merasakan orang ini ke mana-mana, tetapi mungkinnya sempat berundur, sempat tidak berkomunikasi, sempat mendiamkan kamu kerana kejenuhan. Nah, ini terlihat dengan jelas dengan kemunculan Feel the Well ya, seseorang yang benar-benar merasa jenuh dan perlu menarik diri untuk menguatkan tenaganya kembali. Tetapi teman-teman, kemunculan stick to it ya, energi pertama yang muncul menunjukkan dengan jelas seseorang ini masih lagi seperti berpegang kepada prinsipnya. Sesulit apapun perjalanan cinta kalian, dia tetap akan sampai ke penghujungnya dengan kamu. Seseorang yang menyedari, teman-teman, tidak kiralah apa yang terjadi, kerana hatinya masih memiliki rasa cinta untukmu. Nah, teman-teman, kamu lihat ya, perkataan turn back mengindikasikan seseorang yang sempat pergi, seseorang yang sempat jedah dengan kamu, hubungan yang putus nyambung, walaupun sempat merasakan complicated ya, merasakan komplikasi di antara hubungan kalian. Turn back mengindikasikan seseorang yang akan kembali ke jalan asalnya, iaitu teman-teman kembali ke pangkuan kamu. Kita lihat lagi ya energi lainnya. Wow teman-teman, call your spirit home. Saya menangkap gambaran ini lebih berkaitan dengan energi di mana teman-teman ya, di mana dia merasakan kenyamanan itu. Seperti memperlihatkan kembali ke arah tujuan hidupnya. Teman-teman, orang ini dia tahu ya, kenyamanan itu di mana. Kamu yang sudah dianggap sebagai rumahnya. Apabila call your spirit home, nah ini teman-teman bersebelahan ya dengan kartu turn back, mengindikasikan seseorang yang memilih untuk mengambil jalan untuk pulang ke rumahnya. Apabila menyadari bahawa masih ada rasa cinta di hatinya untuk kamu, dia kembali mencari jalan untuk pulang ke pangkuan kamu. Maka dengan kemunculan energi-energi ini, saya merasakan teman-teman ya, di sini mungkin menarik energi yang sempat jedah,
energi yang sempat putus, seseorang yang sempat pergi dari kamu, tetapi teman-teman kini telah menemukan jalan pulang untuk kepangkuan kamu. Kamu tahu mengapa? Stick to it. Kemanapun arah tujunya. Walaupun kalian mungkin sempat berpisah, sempat berjauhan, turn back mengindikasikan seseorang yang akan membuatkan U-turn teman-teman ya, kembali ke jalan asal untuk pulang ke rumahnya. Nah, jenuh itu jenuh juga ya. Tetapi setelah menemukan kekuatan itu, dia menyadari kamu adalah sumber kenyamanannya. Kamu adalah rumahnya. Maka hubungan ini pantas untuk diperjuangkan. Dia pantas untuk kembali. Saya menangkap seseorang yang semakin ke sini belajar menghargai kamu. Teman-teman, apabila hubungan dihadapkan kepada sebuah ujian ya, itu penting. Kerana apabila ada ujian, seseorang ini akan belajar tentang kepentingan kamu di dalam hidupnya. Nah, kamu lihat ya, walaupun diawali dengan kejenuhan, tetapi kamu adalah rumahnya dia. Kamu adalah kenyamanannya dia. Maka dia akan stick to plan ya, akan tetap dengan perencanaan masa depannya, iaitu walaupun jalannya sulit, dia akan tetap menuju kamu. Okey teman-teman, wow, kamu lihat ya, say yes. Dengan kemunculan kartu ini teman-teman ya, saya tidak tahu ya, seperti ada energi rejection sebelum ini. Apakah kamu sempat merejectnya sebelum ini, ataupun dia sempat mereject kamu sebelumnya. Tetapi semakin ke sini teman-teman, seseorang yang telah pun menemukan jalan pulang ke rumahnya, kini seperti semakin siap untuk mengatakan yes, mengatakan iya kepada kamu. Nah, kamu tahu mengapa? Kerana rupa-rupanya masih ada rasa cinta di hatinya untuk kamu. Teman-teman, bagi hubungan yang memungkinkan, walaupun perjalanannya panjang, saya merasakan dia akan kembali melamar kamu dan akan hidup bersama kamu. Menyedari bahawa kamu adalah sosok yang diinginkannya. Sudah pasti teman-temannya, semua hubungan yang sihat akan melalui fase-fase seperti ini. Kebingungan, keresahan, kejenuhan. Tetapi apabila seseorang ini telah lulus ujiannya, dia kini siap dan mengetahui siapa yang diinginkannya. Begitu ya. Okey teman-teman, untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita cuba lihatkan ya, seperti apa energi dia, seseorang yang mulai menyadari masih ada rasa cinta di hatinya untuk dirimu. Sebentar teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, saya terpaksa postkan video ya sebentar tadi kerana ada bunyi bising di luar. Okey teman-teman, kita lihatkan under the deck-nya, Rise and Shine. Wow teman-teman, saya menangkap seperti seseorang yang bersemangat ya, cukup bersemangat untuk kembali memulakan sesuatu yang baru dengan dirimu. Saya menangkap gambaran seperti ada energi kebangkitan dari seseorang yang mulai menyadari rupa-rupanya masih ada rasa cinta di hatinya dan kini sangat bersemangat untuk kembali memulakan sesuatu yang baru dengan dirimu. Nah, ini teman-teman, sama ada menarik energi hubungan baru ataupun cinta lama yang bersemi kembali. Sesuatu yang mungkin ya sampai ke separuh jalan, tetapi teman-teman, kini seseorang telah menemukan jalan pulangnya apabila menyadari bahawa kamu adalah kenyamanan di hatinya. Cukup bersemangat untuk memulakan sesuatu yang baru dengan kamu ya, seperti terlihat ada kebangkitan dari segi semangatnya untuk memperjuangkan hubungan ini ke depannya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Sama ada ini menarik hubungan baru ataupun hubungan lama. Apa yang mengingatkan dia pada dirimu? Apa yang masih mengingatkan dia pada dirimu? Baik kalian berdekatan atau kalian detik ini ya sedang berjauhan, apa yang mengingatkannya pada dirimu? Wow, teman-teman, kemunculan Tell the Truth. Saya menangkap seperti apabila kartu ini muncul teman-temannya, ini menarik energi seseorang yang mungkin sebenarnya selama ini tidak jujur akan perasaannya sendiri. Dia mungkin mendenial bahawa dia ini benar-benar mencintai kamu, atau mungkin di kala itu ya mengejar sesuatu yang lebih penting menurutnya, seperti sebuah pekerjaan, ambisi, mungkin memilih keluarganya, orang tuanya, atau ada sesuatu yang perlu diprioritaskan di saat itu. Tetapi teman-teman, semakin ke sini, apa yang mengingatkan dia pada dirimu adalah apabila dia mulai bersikap jujur dengan dirinya. Saya menangkap gambaran selama ini dia menyadari teman-teman ya, kamu mungkin seorang yang tidak pernah berbohong, kamu jujur akan perasaan kamu benar-benar mengungkapkan isi hati kamu, keinginan terdalammu, apa yang kamu inginkan di hubungan ini ke depannya.
Apabila dia menyedari bahawa kamu tulus mencintainya, dia perlu jujur dengan dirinya sendiri. Ada momen-momen di mana teman-teman ya, dia sangat menghargai ketika kamu tidak seperti yang lainnya berbohong dengan dirinya. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang tulus, jujur bukan sekadar dengan perasaan kamu, tetapi dengan perasaan orang lain. Dia sedar teman-teman, kejujuran kamu membawa ke arah sebuah kebenaran. Kebenaran dari segi perasaanmu kepadanya. Dan kini adalah waktu yang tepat untuk dia bersikap jujur dan memberitahu kamu kebenaran perasaannya. Tell the truth teman-teman ya. Seseorang yang sudah sampai ke sebuah persimpangan untuk mengambil keputusan itu dan bertindak yang benar. Maka di sini teman-teman saya menangkap gambaran seseorang yang sudah mencapai sebuah keputusan dan ingin berterus terang dengan kamu ya. Tell the truth. Ini seperti kendala itu teman-temannya lebih ke arahnya, bukan ke arah kamu, lebih dari pihaknya dia. Maka apabila dia mulai siap untuk memberitahu kamu ya akan sebuah kebenaran, maka ini memicu energi di mana dia mulai mengingati kamu. Seperti ada sesuatu yang perlu dia beritahu kamu, jujur dari perasaannya. Seseorang yang mulai siap untuk berdepan dengan sebuah kebenaran dan ingin benar-benar ya menyampaikan hasrat hatinya, kebenaran perasaannya kepada kamu. Tidak mahu lagi berbohong, tidak mahu lagi berpura-pura kerana dia menyedari masih ada rasa cinta di hatinya untuk kamu. Teman-teman, saya menangkap dari tadi ya, energi seseorang yang mungkin sempat mereject kamu, seseorang yang mungkin menyatakan bahawa dia tidak mencintai kamu, menolak energi kamu, mereject kamu. Tetapi apabila menyedari perasaan cinta itu masih ada, dia perlu kembali untuk mengungkapkan sebuah kebenaran kepada dirimu. Okey teman-teman, ini yang mengingatkan dirinya pada kamu ya. Kita lihatkan pula energi dari pihak kamu ya. Apa yang masih mengingatkan kamu tentang dirinya? Dari pihak kamu pula, apa yang masih mengingatkan kamu pada dirinya? Ataupun apa yang sering mengingatkan kamu pada dirinya? Wow teman-teman, take bite-size step. Saya menangkap gambaran seperti ini, seperti terlihat sebuah energi yang cukup perlahan ya. Kamu masih mengingati dia kerana kemajuan hubungan kalian. Saya menangkap perjalanannya panjang. Sementara ya, seperti ini teman-teman ya, rakan-rakan kamu mungkin sudah ada yang bernikah, terlihat ada kemajuan dalam hidup mereka. Tetapi ketika kamu menjalankan koneksi ini dengan si dia, segala sesuatu itu bergerak begitu perlahan ya. Kamu merasakan ditinggalkan, tidak ada kemajuan, perhubungan yang pasif banget. Dan apabila terlihat ada penundaan dalam hidup kamu, kamu kembali mengingati dirinya. Kerana walaupun perjalanan perhubungan ini begitu perlahan, tidak ada kemajuan, seolah-olah ditinggalkan. Kamu sangat terpengaruh dengan hubungan cinta ini. Seperti memberikan saya gambaran teman-teman ya, walaupun bergerak perlahan, ini seperti bergerak secara perlahan, tetapi pasti. It's like you taking your own sweet time. Walaupun terlihat ya rakan-rakan kamu mulai ada kemajuan hidup, tetapi kamu masih tertinggal di belakang. Kamu tidak terburu-buru, kerana kamu tahu teman-teman ya, hubungan seperti ini akan memakan waktu dan pantas diperjuangkan. Seolah-olah memberikan saya gambaran ya, beberapa di antara kalian yang menonton ini take bite-size step ya, masih menanti kemunculan si dia ini. Seperti jikalau ini hubungan yang sudah memakan tahunan ya, kamu masih menanti kepulangannya. Kamu masih berharap akan kepulangannya. Kamu tahu suatu saat nanti teman-teman, orang ini akan kembali mendapatkan kamu. Seolah-olah kamu yakin ya, si dia ini akan menemukan jalan pulangnya. Kamu yakin dan pasti, jikalau dia ingin pergi, jikalau dia sempat mereject kamu, biarkan dia. Kerana suatu saat nanti, apabila dia sedar, rupa-rupanya masih ada rasa cinta di hatinya untukmu, dia akan kembali. Nah, ini seperti keyakinan yang berbuah manis ya. Walaupun perjalanannya panjang, kamu tahu teman-teman, walaupun seolah-olah ditinggalkan, kamu tahu teman-teman, orang ini akan kembali suatu saat nanti. Maka dengan kemunculan kartu ini, saya menangkap hubungan yang sudah cukup lama, sudah cukup panjang, dan beberapa di antara kalian yang menonton ini masih menanti kepulangannya. Teman-teman, ini merangkumi ya energi kamu yang sudah kembali bernikah, ataupun energi kamu yang masih single dan masih menanti
kepulangan seseorang. Wow, amazing ya. Wow, blow off some steam. Teman-teman, saya menangkap gambaran ya. Akan ada kemunculan seseorang ini sebentar lagi, di mana teman-teman ketika dia datang nanti, blow off some steam ya. Kepulangan yang begitu membahagiakan. Kamu lihat saja ke arah gambarnya, seolah-olah ada sesuatu yang dapat diraihkan. Dan blow off some steam mengindikasikan ini seperti kepulangan secara besar-besaran ya, akan disambut baik. Seperti walaupun energi ini akan mengejutkan kamu, saya menangkap di saat dia pulang nanti, segala energi-energi negatif itu akan disingkirkan. Contohnya begini teman-teman ya, jikalau kamu mungkin sempat menyimpan sebuah amarah, ataupun dia mungkin juga ya sempat frustrasi, kepulangannya bukan sekadar disambut baik dengan penuh kebahagiaan, diraihkan dengan penuh kebahagiaan, tetapi kalian berdua masing-masing akan berhasil untuk menyingkirkan energi-energi negatif itu. Kemarahan itu, rasa frustasi itu akan mulai dilepaskan. Dan saya menangkap kepulangan yang cukup membahagiakan. Kerana dia mulai sadar, masih ada rasa cinta di hatinya untuk kamu. Teman-teman, seseorang telah menemukan jalan pulang ke rumahnya, yaitu ke pangkuan kamu. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Seperti apa ciri-ciri dia? Seseorang yang mulai menyadari ternyata masih ada rasa cinta di hatinya untuk dirimu. Nah, kita lihatkan ya ciri-ciri seseorang ini dengan lebih lanjut lagi ya. Siapa sih dia yang mulai menyadari bahawa ternyata masih ada rasa cinta di hatinya untukmu? Kita lihatkan pula ke arah ciri-cirinya. Wow, teman-teman, ini seperti menarik energi orang masa lalu kamu ya. Tetapi orang yang boleh dikatakan gagal move on. Nah, ini mungkin sudah pun memakan tahunan. Energi mantan kamu ya, kamu sesuaikan. Seseorang yang datang dan pergi dari hidup kamu sehingga menimbulkan kekecewaan. Bukan sekadar menimbulkan kekecewaan di hati kamu, membuatkan kamu ternanti-nanti, tertunggu-tunggu, merasakan diabaikan, merasa ditinggalkan. Tetapi teman-teman, semakin ke sini, saya tidak merasakan orang ini bahagia. Dia mungkin ya berpura-pura bahagia, membohongi dirinya. Maka apabila sudah mulai siap untuk mengungkapkan sebuah kebenaran, dia kembali lagi. Boleh dikatakan orang ini orang yang gagal move on daripada koneksi ini ya. Teman-teman, ini menangkap dengan jelas energi orang masa lalu kamu. Okey teman-teman, kemunculan Eight of Pentacles. Wow, saya menangkap seseorang yang sangat berorientasikan ke arah pekerjaan, memperbaiki diri, dan kemudian teman-teman ya, semakin ke sini ingin membangun kembali hubungan kalian. Boleh dikatakan apabila kartu ini muncul ya, bersebelahan kartu Death, ada sesuatu yang belum selesai, belum benar-benar selesai di antara kalian berdua. Teman-teman, seseorang yang sangat berorientasikan ke arah materi, ke arah pekerjaan, orangnya sangat rajin, orangnya sangat detail oriented, dan orang yang sangat memfokuskan ke arah bekerja keras. Saya menangkap apabila kartu ini diletakkan bersebelahan kartu Death, teman-teman, ada sesuatu yang belum kelar di antara kalian berdua. Okey teman-teman, Four of Pentacles. Saya menangkap gambaran seseorang yang mulai merasakan kehilangan kamu banget. Semakin ke sini teman-teman, dia menyadari ini bukan sekadar perasaan kehilangan kamu, mulai menyadari dia ini sebenarnya kehilangan apa? Kehilangan seseorang yang cukup berharga. Apabila ada kesedaran ini teman-teman ya, dia sedar sebenarnya dia sepatutnya memperjuangkan kamu. Seseorang yang benar-benar belum siap untuk kehilangan kamu sepenuhnya. Teman-teman, ini kartu Pentacles ya, hadir 2 kali ya. Apakah mungkin sesuatu yang berkaitan dengan keuangan, pekerjaan yang memisahkan kalian berdua? Apakah mungkin orang ini mengejar ambisinya? Takut banget ya kehilangan kesempatan itu di kala itu sehingga dia tidak memilih kamu. Tetapi semakin ke sini teman-teman ya, saya menangkap seperti ada energi penyesalan dan ingin datang kembali untuk mendapatkan kamu. Seseorang yang mengejar kondisi keuangan. Okey teman-teman, Justice. Nah, semakin ke sini teman-teman, seseorang ini mulai mempertimbangkan situasi, menyedari kesilapannya. Kesilapannya di mana?
Seseorang yang ingin kembali merebutkan sebuah kesempatan. Teman-teman, dengan kemunculan justice ini juga ya, kalian sesuaikan. Apakah ini hubungan saling single, hubungan yang memungkinkan, atau sejak dari awal lagi kamu menyedari kamu berdiri dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Kamu sesuaikan ya, sesuaikan pembacaan umum dengan energi kalian masing-masing. Teman-teman, sama ada saling single ataupun mungkin ya berdiri dengan seseorang yang sudah ada pasangan, dengan kemunculan justice, saya menangkap orang ini orang yang sangat memiliki ya pertimbangan yang baik, kesedaran yang baik, dan mulai ingin mempertimbangkan kembali bagaimana bisa menjalankan koneksi ini ke depannya. Saya dapat menangkap energi ini dari tadi, teman-teman ya. Seseorang yang mulai mengandalkan kepintarannya dan menyedari yang dia ini sudah tersalah langkah, mengambil sebuah keputusan yang tidak tepat sehingga sempat memisahkan kalian berdua. Teman-teman, dengan kemunculan justice ini berbicara mengenai soal hukum ya, yang mungkin melibatkan perpisahan, penceraian dan sebagainya. Seseorang yang menyedari bahawa hubungan ini tidak sepatutnya berakhir seperti ini. Seseorang yang mulai menyedari kesilapannya terhadap kamu. Okey teman-teman, kemunculan Four of Swords. Wow. Saya menangkap energi di mana teman-teman ya, sebuah perenungan yang cukup dalam. Energi perenungan yang boleh dikatakan ya, energi pertama yang muncul. Sama ada dia merasakan kamu yang mulai jenuh dengan energinya, atau mungkin terlihat energinya mulai jenuh dengan apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya. Seperti tidak memiliki kekuatan untuk bangkit kembali, tidak memiliki kekuatan untuk menemukan titik terang. Dia sempat merasakan kamu yang semakin jenuh dengan energinya, dan dia cuba mendapatkan kekuatan itu teman-teman untuk memperbaiki situasi hubungan kalian berdua. Kemunculan kartu Four of Swords ini juga teman-teman ya, memberikan indikasi yang cukup kuat ya, energi pengabaian dari seseorang. Selain daripada itu teman-teman ya, dengan kemunculan Four of Swords ini, saya juga sempat merasakan seolah-olah detik ini ya, ada sesuatu yang melimitkan dirinya, seolah-olah dia tidak dapat bergerak ke arah kamu ya. Apakah mungkin terlihat ada keterbatasan dari segi komunikasi, keterbatasan dari segi aksi? Sama ada ini pernah terjadi atau masih terjadi sehinggalah sekarang. Begini contohnya teman-teman ya, orang ini mungkin ya mencari cara untuk kembali terkoneksi dengan kamu, tetapi terlihat seperti ada keterbatasan. Saya tidak tahu apakah kamu di sini memblokir dirinya, apakah kamu di sini mendiamkan dia, atau tidak memiliki keberanian dari pihaknya untuk berkomunikasi dengan kamu. Saya tidak pasti siapa yang menghindar dari siapa di sini, siapa yang mendiamkan siapa. Tetapi sebelum ini teman-teman, dari segi pergerakannya dia ya, apabila bersebelahan dengan kartu Justice, terlihat seperti keterbatasan dari sebuah komunikasi, perbicaraan, ataupun keterbatasan dari segi pergerakan. Memang terlihat seperti ada energi yang seperti itu dari dia sebelum ini. Maka teman-teman, koneksi hubungan yang seperti agak pasif ya, terlihat seperti kamu merasakan dia tidak memperjuangkan kamu. Nah, ini kan berkaitan dengan soal hukum. Apakah dia mampu untuk memperjuangkan kamu di kala itu atau tidak? Nah, ini yang perlu kamu pertimbangkan. Apakah dia ini seperti dibenarkan, diizinkan untuk datang kepada kamu? Apakah dia dibenarkan untuk datang berbicara dengan kamu secara open ya, secara terbuka? Apakah dia di sini dibenarkan untuk memperjuangkan kamu? Nah, ini kan berdekatan dengan soal hukum. Maka seperti menimbulkan insecurity ataupun perasaan tidak aman ya di hubungan ini, apabila kamu menjalankan koneksi ini dengan seseorang ini. Nah, seperti itu penjelasannya ya. Okey teman-teman, wow, semakin ke sini teman-teman, saya menangkap gambaran pergerakan dari si dia yang telah menemukan jalan pulangnya. Kini teman-teman, orang ini mungkin akan membuka blokiran, kembali berkomunikasi dengan kamu, atau teman-teman mencari jalan pulang ya, datang secara langsung bertemu dengan kamu. Nah, bottom of the deck ini tadi teman-teman ya, kamu lihat ya, ketibaan train ini seperti sesuatu yang diraikan. It's like a celebration ya, di mana teman-teman dari jauh lagi dapat mendengar bunyi horn ya daripada train ini yang berasap-asap kepulangan yang akan diraikan sebentar lagi.
Teman-teman, mungkin ya beberapa di antara dia ini akan pulang tanpa pengetahuan kamu. Nah, ini mungkin menarik energi mantan kamu ya, yang akan pulang ke pangkuan kamu sebentar lagi. Jikalau detik ini kalian berjauhan, teman-teman, dengan kemunculan Eight of Wands ini ya, saya menangkap energi traveling. Seseorang yang akan traveling kepada kamu setelah begitu lama, membuatkan kamu ternanti-nanti, tertunggu-tunggu, tidak ada sebarang pergerakan dari si dia. Tetapi teman-teman, kemunculannya ini akan memberikan kamu sebuah justice, keadilan untuk dirimu yang selama ini kamu nanti-nantikan. Saya menangkap orang ini akan bekerja keras, menemukan cara, mentransformasikan hubungan ini ke depannya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain ya. Wow teman-teman, Two of Wands. Teman-teman, dengan kemunculan Two of Wands ini, energi si dia ya, dikala itu sempat berfikir, apakah dia sepatutnya bertahan atau berundur dari koneksi ini, ya atau tidak. Nah, jikalau kalian masih mengingati ya, under the deck sebentar tadi ya, ada perkataan yes. Seseorang yang sudah mencapai sebuah keputusan dan tidak mahu lagi berundur dari koneksi ini. Walaupun sempat berada di persimpangan, teman-teman, dia sedang memantau ya, memantau cara bagaimana untuk mendekati kamu kembali. Nah, mungkin ya beberapa di antara kalian sempat berpisah daripada hubungan ini. Orang yang pernah datang dalam hidup kamu, kemudiannya pergi, kini teman-teman berkata yes dan akan kembali mendapatkan kamu. Di saat berada di titik persimpangan ini teman-teman ya, walaupun sempat seperti yes or no, no or yes, saya menangkap semakin siap untuk memenuhi ambisinya. Iaitu teman-teman telah mencapai sebuah keputusan untuk datang bertemu dengan kamu, berkomunikasi lagi dengan dirimu, dan teman-teman jangan terkejut ya, sama ada seseorang ini akan membuka komunikasi baru atau datang secara langsung tanpa kamu duga. Begitu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Pertanyaannya, sudah sekian lama, namun mengapa masih ada rasa cinta di hatinya untuk kamu? Nah, ini pasti pertanyaan kamu ya. Jikalau hubungan ini sudah lama, membuatkan kamu ternanti-nanti, tertunggu-tunggu, sempat merasakan diabaikan olehnya, sementara rakan-rakan kamu yang lain sudah bernikah, sudah memiliki anak, mungkin juga sudah memiliki cucu. Tetapi kamu di sini masih membujang. Maka pasti kamu ingin bertanya, Kak, jikalau dia kembali lagi, kenapa masih ada rasa cinta di hatinya untuk kamu di sini? Kita coba lihatkan ya. Teman-teman, kenapa masih ada rasa cinta di hatinya untuk dirimu? Mengapa sehingga hari ini masih ada rasa cinta di hatinya untuk kamu? Apa alasannya? Wow, teman-teman. Ini seperti menarik energi seseorang yang boleh dikatakan ya. Saya juga tidak tahu menterjemahkan perkataan ini ya. A rebel likes to rebel ya. Yang berarti kamu memang berdiri dengan seseorang yang very rebellious. Seseorang yang tidak akan mengikuti atur cara ya. Seseorang yang tidak akan mengikuti aturannya. Atau lebih tepat lagi ya, seseorang yang tidak akan mengikuti cara yang ditetapkan. Orang ini orang yang sangat hangat, orang yang sangat popular, sangat suka didekati oleh lawan jenis yang lain. Jikalau dia seorang pria yang kita bincangkan, ramai wanita-wanita yang muda, seumuran, yang tua suka mendekatinya. Kerana teman-teman, a rebel likes to rebel, yang berarti seseorang yang tidak mengikuti aturan selalunya akan mudah menarik perhatian lawan jenis yang lain. Orang yang sangat hangat, ya, kamu lihat saja daripada gambarnya. Orang yang sangat hot, sangat seksi. Nah, dengan kemunculan kartu ini, saya sempat menarik energi seorang troublemaker. Troublemaker itu, teman-teman, seseorang yang tidak kunjung habis, menimbulkan keresahan, menimbulkan masalah, tetapi tetap menarik hati dan perhatian kamu. Saya menangkap daripada angka ini, angka 30. Mungkin ada seseorang yang ulang tahunnya bertarikh 30, kamu sesuaikan 30. Teman-teman, saya menangkap seseorang yang di kala itu ya, memang tidak tahu apa mahunya. Nah, ini kan a rebel likes to rebel ya. Seseorang yang tidak akan mengikuti ketetapan cara, kemudiannya akan melakukan pelbagai cara, melakukan ini, melakukan itu yang bercanggah dengan aturannya.
Apabila ada semangat yang seperti ini, seseorang yang tidak pernah mengikuti aturannya, maka dia akan melakukan sesuatu sesuka hatinya. Setelah dia menyadari teman-teman bahawa masih ada rasa cinta untuk kamu, nah ini teman-teman, kembali lagi untuk mendapatkan kamu. Orangnya cukup hangat ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang mungkin memiliki atau tanggal lahirnya 30 dan saya menangkap gambaran memang tidak tahu apa mahunya di kala itu. Detik ini teman-teman, orang yang cukup impulsif ya, apabila menyadari masih ada rasa cinta untuk kamu, tidak ada sesuatu pun yang akan menghentikan pergerakannya. Walaupun dia mungkinnya diminta untuk berhenti, tidak melakukan ataupun tidak melanjutkan koneksi ini, itu tidak akan didengarnya. Nah, orang kan seorang yang rebellious ya, yang akan melawan arus ya, seseorang yang tidak akan mengikuti ketetapan cara dan kini kembali mendapatkan kamu. Kemunculan rebel ini juga memberikan saya gambaran teman-teman, seseorang yang sangat rebellious, boleh dikatakan, nah ini sikapnya yang sangat rebellious, membuatkan kamu sangat tertarik dengan energinya. Energi yang tidak membosankan, malahan ya menarik lawan jenis yang lain dengan mudah. Tidak kiralah ya, yang tua ataupun yang muda. Okey teman-teman, saya menangkap gambarannya di saat mendengarkan hatinya, sikapnya yang sangat impulsif. Dia kini kembali ingin mendapatkan kamu lagi. Wow teman-teman, kamu lihat ya, seseorang yang benar-benar look forward. Walaupun jalan itu pasti berliku ya, dia tetap akan berpetualang teman-teman, menghadapi segala kesulitan perjalanan itu and stick to it. Stick to it yang berarti bagaimana untuk terjemahkan ini ya? Seseorang yang akan kekal dengan perencanaan masa depannya. Jikalau dia merasakan perjalanan itu agak sulit untuk kembali kepada kamu, nah teman-teman, dia ini kan seorang rebellious, orang yang menyukai sesuatu yang tidak mengikuti atur cara, maka teman-teman walaupun perlu mendaki gunung ganang ini, dia tetap akan datang mendapatkan kamu. Semakin sulit untuk menggapai kamu, semakin sulit untuk mendapatkan kamu, mungkin kamu di sini tidak lagi ya seperti melayan energinya. Kamu seperti menyulitkan situasi untuk dia mendapatkan kamu, walaupun kamu di sini setia menanti. Kamu ingin memberikan dia pelajaran bahawa penantian ini sudah cukup lama, maka jikalau dia menemukan jalan pulang untuk kembali mendapatkan kamu, kamu tidak akan memudahkan perjalanannya. Maka teman-teman, walaupun dia sempat merasakan tantangan dari kamu, ini seperti memicu energinya yang cukup bersemangat untuk datang mendapatkan kamu. Semakin sulit untuk menggapai kamu, semakin sulit perjalanan ke depannya, semakin besar tantangannya, ini semakin memicu energinya untuk mendapatkan kamu. Kamu tahu mengapa? Orang ini kan seorang yang sangat rebellious, seseorang yang menyukai sesuatu yang menantang, maka dia akan menyahut tantangan itu. Semakin sulit untuk mendekati kamu, semakin besar tantangan itu, semakin excited jadinya. Seseorang yang akan menyahut cabaran ya, saya menangkap gambaran teman-teman, kerana dia mulai menyadari bahawa cinta kamu ini pantas untuk diperjuangkan. Kita lihat lagi teman-teman ya, kenapa masih ada rasa cinta di hatinya untukmu. Don't sweat the small stuff. Wow teman-teman, saya menangkap gambaran ya, seseorang yang melihat ke arah gambaran yang lebih besar. Dia tidak memfokuskan ke arah destinasinya, dia lebih memfokuskan ke arah perjalanan hubungan kalian. Dia sedar teman-teman, dia telah menimbulkan banyak kesulitan dalam hidup kamu. Maka teman-teman, untuk dia melalui semua ini, dia sanggup melaluinya dan tidak akan merungut ya di saat mulai melalui perjalanan yang sama yang ditinggalkannya untuk datang mendapatkan kamu. Seolah-olah seperti yang saya sebutkan tadi ya, dia tidak akan melihatkan kepada hambatan-hambatan yang kecil, tetapi lebih melihatkan kepada gambaran yang lebih luas, bagaimana untuk memperjuangkan kamu ke depannya. Dia tidak akan berungut, tidak akan komplain di saat datang memperjuangkan kamu ke depannya. Begitu ya, seperti mengambil langkah-langkah yang kecil, tetapi akan tetap maju ke depannya. Kita lihat lagi teman-teman ya, mengapa masih ada rasa cinta di hatinya untuk kamu. Wow teman-teman, just sing. Saya menangkap gambaran ya. Teman-teman, sebenarnya ya, seseorang ini masih memiliki rasa cinta di hatinya untuk kamu, kerana ini merupakan ekspresi dirinya. Saya menangkap energi yang cukup nyantai ya, seseorang yang semakin memuja kamu,
Mungkin terlihat kamu ini seperti ada progres kemajuan dalam hidup ya. Kamu yang semakin mandiri, semakin kuat. Mungkin ya ada seseorang yang pandai menyanyi di sini. Saya tidak tahu teman-teman apakah ini ada kaitan dengan energinya atau dia melihat kemampuan kamu, bakat kamu ya yang semakin pandai menyanyi, pandai mengekspresikan diri. Mungkin kamu mempunyai bakat vokal ya, vokal yang baik, pandai menyanyi, mempunyai bakat-bakat yang berkaitan dengan mengekspresikan diri kamu melalui nyanyian. Saya tidak tahu teman-teman, tetapi ini sebuah bakat yang kemudiannya menarik perhatiannya dia. Mungkin lagu-lagu yang kamu nyanyikan, lagu-lagu yang kamu siarkan, seperti ada berita yang sampai ke telinganya, sehingga menarik perhatiannya untuk mendekati kamu kembali. Teman-teman, orang ini ya masih memiliki perasaan yang kuat kepada kamu. Semakin kamu mandiri, semakin kamu terlihat ada peningkatan diri, kamu yang semakin fokus ke arah cita-cita kamu, membuatkan dia tertarik banget untuk mendekati kamu. Dia mungkin tidak menyadari di kala itu teman-teman ya, perasaan itu masih ada untuk kamu. Tetapi semakin kamu berbinar-binar, semakin kamu mandiri, tidak lagi begitu mengandalkan dia. Membuatkan dia kini teman-teman apabila melihat peningkatan dirimu, kemajuan hidupmu, ingin mendekati kamu kembali. Apakah mungkin beberapa di antara kalian di sini ya menjadi seorang usahawan yang berjaya ya? Mungkin perniagaan kamu semakin berhasil, karya kamu yang berkaitan dengan nyanyian semakin bertumbuh, membuatkan kamu mungkin didekati oleh lawan jenis yang lain, membuatkan kamu menjadi sepopular, sefamous dirinya. Maka ini menarik energi rebellious ini untuk kembali mendekati kamu. Walaupun kamu sempat menyulitkan perjalanan itu. Kamu tidak lagi memudahkan perjalanan bagi si dia untuk mendekati kamu. Kerana kamu merasakan ya, energi penundaan, dibuat ternanti-nanti, dibuat tertunggu-tunggu. Jikalau dia ingin kembali kepada kamu, kamu tidak akan memudahkan perjalanan itu untuknya. Teman-teman, semakin kamu berbinar-binar di sini, ini sangat men-trigger energinya untuk mendekati kamu kembali. Dia baru menyadari ya, seharusnya dia memperjuangkan energi cinta ini. Apabila melihat kamu semakin bersinar-sinar, kamu semakin popular, semakin didekati oleh orang lain, mungkin ada yang menjadi seorang artis, seorang influencer. Kamu yang pandai menyanyi, pandai mengekspresikan diri, terlihat semakin cantik, semakin sempurna, semakin tampan. Nah ini teman-teman, memicu energinya untuk mendekati kamu. Seperti seseorang yang merasakan tantangan itu ya. Padahal di awalnya dia mungkin merasakan yang kamu tidak bisa hidup tanpa dirinya. Nah ini teman-teman, membuatkan seseorang ini sadar ya, sebenarnya masih ada rasa cinta di hatinya untuk kamu di sini. Wow teman-teman, turn on the light. Saya menangkap gambaran di mana teman-temannya dengan kemunculan kartu ini. Ini bukan sekadar menyadari ya bahawa dia masih memiliki rasa cinta untukmu, tetapi teman-teman seseorang yang ingin menghadirkan sebuah kejelasan. Di saat itu mungkin teman-teman dia gagal to turn on the light, gagal memberikan kamu sebuah penghargaan, gagal untuk memberikan kamu sebuah kejelasan. Detik ini apabila menyadari rupa-rupanya masih ada rasa cinta di hatinya untuk kamu, dia kembali untuk memberikan sebuah kejelasan. Seperti lampu yang sudah lama dipadamkan, itu perlu dinyalakan. Teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang ingin menyemarakkan kembali api cinta di hubungan ini. Apabila melihat kamu ya, semakin cantik, semakin tampan, semakin didekati oleh lawan jenis yang lain dan tidak lagi begitu mengandalkan cintanya. Maka apabila kamu mulai mereject, menjauhkan diri teman-teman, ini secara otomatis men-trigger law of attraction, menarik kembali energinya kepada kamu sehingga menyadarkan dia rupa-rupanya masih ada rasa cinta di hatinya untuk kamu di sini. Teman-teman, energi lain yang memicu ya ke arah menyadari bahawa dia masih memiliki rasa cinta di hatinya apabila dia berbicara dengan seseorang. Teman-teman, saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya ya. Dia mungkin didekati oleh seseorang yang boleh dikatakan profesional dalam memberikan masukan-masukan, saranan-saranan yang berkaitan dengan hubungan. Mungkin dia didekati oleh seorang motivator, seorang yang memberikan, saya tidak tahu teman-temannya, ini seperti masukan-masukan yang diterima sama ada dari ahli keluarganya atau seseorang yang sangat expert ya dalam memberikan masukan atau saranan berkaitan dengan sebuah hubungan. Apabila berbicara dengan seseorang yang profesional seperti ini, dia menyadari teman-teman
bahawa dia perlu kembali untuk menyalakan kembali api cinta di hubungan kalian, bahawa kamu adalah orang yang tepat untuk diperjuangkan. Selama ini, di saat dia tidak memilih kamu, teman-teman ya, dia mungkin tidak menyedari bahawa kamu orang yang cukup berpotensi dijadikan pasangannya. Tetapi apabila melepaskan koneksi ini, mulai berbicara dengan beberapa orang ya, salah satu daripada mereka merupakan orang yang sangat expert, seorang yang profesional dalam memberikan pandangan, pendapat dan saranan. Ini menyedarkan dia, teman-teman, bahawa kamu adalah seseorang yang pantas diperjuangkan. Sebenarnya kamu baik-baik sahaja walaupun ditinggalkan, walaupun dia banyak memberikan kekecewaan, penundaan. Nah ini teman-teman, di saat dia ingin kembali lagi, kamu tidak akan memudahkan perjalanannya untuk pulang ke pangkuan kamu. Kamu sedikit sebanyak ingin dia sedar bahawa kamu di sini pantas diperjuangkan, pantas dihargai dan pantas dikejar. Semakin kamu menyulitkan situasi ini memberikan dia pelajaran untuk menghargai kamu ke depannya. Okey teman-teman, kenapa masih ada rasa cinta di hatinya untuk kamu? Accept love. Saya menangkap gambaran di saat kamu ditinggalkan, di saat kamu terpaksa menanti-nanti, tertunggu-tunggu. Kamu menerima seadanya. Kamu menerima dengan setulus hati, walaupun kamu terpaksa dilepaskan. Kamu terpaksa menanti dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh cinta. Kamu melepaskan dia. Apabila ada keikhlasan seperti itu, teman-teman, apa yang sepatutnya menjadi hak kamu akan pulang ke kamu. Jikalau kalian berjodoh, itu tidak akan ke mana-mana. Apabila kamu mulai mengikhlaskan, menerima seadanya, teman-teman, seseorang yang kamu cintai berhasil menemukan jalan pulangnya. Penerimaan sebuah cinta. Apabila kamu tidak lagi mengepush, tidak lagi perlu mengemis, tidak lagi perlu mengejar, dia kembali mendapatkan cinta yang dilepaskan. Teman-teman, orang ini seolah-olah ya belajar mencintai kamu. Maka teman-teman, apabila kamu mencintai seseorang, lepaskan sahaja. Apabila dia belajar menghargai cintamu, dia akan pulang kembali untuk mendapatkan kamu di sini. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di readingan kita ya. Sebelum saya membuka kartu ini, datangnya daripada Scorpio dan juga Libra. Scorpio Libra cukup mendominasi, didampingi oleh Sagittarius, Aries, Virgo, Capricorn, Taurus, Libra dan juga Sagittarius, teman-teman ya. Tetapi yang lebih mendominasi datangnya daripada Scorpio dan Libra. Kita cuba lihatkan zodiak-zodiak yang berdampingan. Okey teman-teman, di sini kemunculan Aries, mungkin ya Aries Scorpio seperti itu ya. Aries Capricorn, Capricorn Aries, Capricorn Cancer, Cancer Capricorn, Cancer Gemini, Gemini Cancer, Gemini Aquarius, Aquarius Gemini, Aquarius Pisces, Pisces Aquarius, atau mungkin Pisces Sagittarius, Sagittarius Pisces. Begitu ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya menggunakan kartu ini. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya berdasarkan kesedaran terhadap perasaan yang kuat ini. Rupa-rupanya masih ada rasa cinta di hatinya untukmu. Maka apa yang akan dia lakukan berdasarkan kesedaran terhadap perasaan yang masih wujud ini ya. Kita cuba lihatkan apa yang akan dia lakukan ke depannya. Okey teman-teman, kemunculan clouds, child, choice. Wow teman-teman, saya menangkap seseorang yang telah menemukan pilihan yang baru. Nah ini sama dengan kartu Two of Wands tadi ya. Seseorang yang sempat berkata iya atau tidak. Tidak tahu sama ada ingin bertahan atau ingin mundur. Tetapi dengan kemunculan child teman-teman, seseorang ini cukup bersemangat untuk membuka sebuah lembaran baru ya. Ini sesuatu yang sudah dihitungkan, dipertimbangkan sejak sekian lama. Saya tidak tahu apakah mungkin ada faktor anak di antara kalian, anak yang merestui, anak yang tidak merestui, atau mungkin ada faktor anak yang perlu dipertimbangkan. Teman-teman, orang ini sudah mempertimbangkan segala sesuatu dan telah menetapkan pilihan itu, iaitu untuk memilih kamu dan anakmu. Saya menangkap gambaran seseorang yang akan menerima the whole package, menerima segala sesuatu, termasuklah kamu dan anak kamu atau anak kalian ya. Kalian sesuaikan di sini, dan saya menangkap gambaran
Kerana ada faktor ingin membuka sebuah lembaran baru, dia telah menetapkan pilihan itu. Seseorang yang sudah cukup lama sepatutnya memberikan kamu keputusan itu, keputusan yang kamu nanti-nantikan. Ini seperti penundaan yang sudah agak lama. Teman-teman, define timing Ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan kamu keputusan itu. Sesuatu yang sudah lama kamu nanti-nantikan. Teman-teman, saya menangkap seseorang yang menemukan momen yang tepat untuk bertindak. Demi kamu, anak kalian, demi kamu dan anak kamu, kalian sesuaikan. Penantian yang sudah cukup lama. Penantian yang mungkin sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan saya menangkap gambaran ini merupakan momen yang tepat untuk bertindak. Cukup bersemangat untuk menemukan kebahagiaan baru, memulakan sesuatu yang baru dan menetapkan pilihan di hatinya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan penjelasan apa yang perlu dia lafazkan di saat dia datang membuka komunikasi itu atau datang bertemu kamu dengan secara langsung. Penjelasan apa yang perlu dia lafazkan padamu. Am I too late? Wow guys, begitu sinkron banget dengan jalan ceritanya. Am I too late? Teman-teman, kerana ini mungkin sudah memakan bulanan, tahunan di saat dia datang nanti, pertanyaan pertamanya, apakah energi ini sudah agak terlambat? Nah, ini jikalau kalian di sini sudah kembali bernikah atau mulai menutup hati, menutup akses, menutup diri, kejenuhan dan tidak mahu lagi menerima energinya. Ada energi yang terlambat di sini, sama ada kamu ungkapkan atau tidak, dapat dirasakannya. Teman-teman, energi seseorang yang mungkin merasakan dirinya terlambat untuk mengejar kamu. Okey teman-teman, I really respect you. Apapun keputusan yang akan kamu berikan, sama ada dia terlambat ataupun tidak, dia akan menghormati keputusan kamu, seseorang yang masih lagi menghormati dirimu. I am burning with passion and desire for you. Teman-teman, orang ini masih cukup bersemangat, masih lagi dipenuhi dengan kegairahan, tertarik banget untuk mendekati kamu. Api cinta yang tidak pernah dipadamkan. Seseorang yang masih lagi memiliki hasrat yang sama sewaktu dia meninggalkan kamu satu ketika dahulu. If only I could tell you the truth about how I really feel. Nah, ini sinkron banget dengan kartu Tell the Truth. Dia gagal mengungkapkan sebuah kebenaran dari perasaannya kepada kamu sebelumnya. If only, alangkah baiknya dikala itu, dia memberi tahu kamu secara jujur, sesuatu yang perlu dilafazkan secara jujur dikala itu. Sesuatu yang berkaitan dengan perasaan terdalamnya. Tetapi ini teman-teman, tidak dilafazkan sebelumnya. Kita lihat lagi teman-teman We are not over yet. Teman-teman, sama ada kamu akan menerimanya kembali ataupun tidak. Kamu tahu teman-teman, menurutnya, kalian di sini belum selesai belum selesai secara baik. Ada sesuatu yang perlu dilakukan ke depannya dan dia belum benar-benar menyerah terhadap dirimu. Okey teman-teman, under the deck, wow, you're too beautiful for me. Di saat dia pergi melepaskan kamu, kamu terlihat cantik dan tampan banget. Sewaktu dia kembali nanti, kamu masih terlihat seperti itu. Dia mulai menyadari teman-teman, dia telah melepaskan seseorang yang baik hati, seseorang yang cantik, seseorang yang tampan, seseorang yang terlalu mulia untuk dirinya. Kamu kelihatan cantik dari luaran, masih lagi cantik dari dalaman. Kamu seorang yang baik. Teman-teman, kamu ini masih menggoda jiwanya, masih ada ketertarikan yang kuat, kegairahan yang timbul di hatinya di saat dia menatap wajahmu. Menurut dia teman-teman, di saat dia bertemu dengan kamu nanti, tidak ada satu perkara pun yang berubah tentang kamu. Dari segi penampilan, dari segi sikap kamu, segala sesuatu itu terlihat sempurna di matanya dia. Okey teman-teman, energi seseorang yang masih lagi tertarik banget sama kamu Siapakah orang ini yang rupa-rupanya masih ada rasa cinta di hatinya untuk dirimu? Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan dari tengah ini kita ambil yang bakinya. Baik teman-teman, di sini ada huruf Z, H, X, I, F, A, Y, U, G, D, N, M, L, E, P, B, V, K, J, S, W.
Baiklah teman-teman, sebagai menutupi bacaan kita hari ini, ingin saya sampaikan bahawa kamu tahu yang kamu benar-benar mencintai seseorang di saat kamu tidak membencinya, meskipun dia telah menyakitimu. Dan inilah yang sedang terjadi padanya saat ini, yang membawanya pada kesedaran akan cinta. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye, take good care.